Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada saat ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta hidayahnya, petunjuknya, sehingga kita bisa melaksanakan segala ibadah, bahkan maksimal melaksanakannya ibadah ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, jika itu adalah dalam bentuk ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika kita telah melakukan dosa-dosa, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat ma'assalam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, khulafaur rasyidin, dan para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari Jumat. Kami senantiasa berusaha mengingatkan diri kami sendiri, begitu juga untuk kepada jamaah semua kaum muslimin dan muslimat. Hari ini adalah malam Jumat, maka disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, ya, sampai besok waktunya, sampai sebelum matahari terbit di hari Jumat. Ya. Begitu juga disunnahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sunnah-sunnah yang kita lakukan ini menjadi, ya, bekal atau ini menjadi sebuah pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bab khauf, bab takut, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang insyaallah kita akan membahas bab tawakal. Ya, pada malam hari ini insyaallah yang akan kita bahas yaitu tentang tawakal. Munasibatu hadzal bab lima qablahu. Korelasi atau hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, bab tentang khauf. Ia annal insan idza afradallah, ketika seseorang manusia, ya, ketika manusia dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bit tawakkul, ya,
mengesahkan dengan bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, fa innahu ya'tamidu alaihi, maka sesungguhnya dia bersandar kepadanya fi husuli matlubihi. Bersandar dalam apa? Dalam rangka untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh manusia tersebut. Wa zawal makruhihi, dan ya berharap dihilangkan segala sesuatu yang tidak disukainya. Wala ya'tamidu ala ghairi, dan dia tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawakkul, sehingga tawakal itu bermakna huwal i'timad 'ala Allah. Ya. Tawakal itu adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi husulil matlub, dalam mencapai ya yang diinginkan dan menolak apa yang tidak disukai. Jadi tawakal itu ya bersandar kepada Allah dalam rangka mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan ya menolak sesuatu yang dibenci. Ya, ini dia tawakal. Tawakal itu adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ya. Dalam rangka mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan dalam rangka menolak apa-apa yang dia benci. Maka untuk mendapatkan ini semua, ya, ketika dia ingin sesuatu atau dia ingin menolak sesuatu yang dibenci, maka ingat ma'asiqah bihi wa fi'lil asbabil ma'zun fiha. Dengan percaya, ya. Jadi ini semua diraih dengan apa? Percaya dan apa? Percaya dan melakukan sebab-sebab. Melakukan ya hal-hal yang diperbolehkan. Ya, melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Wa hadza aqrabu ta'rifu lahu. Inilah istilahnya istilah makna dari kata tawakal. Saya ulangi, tawakal itu adalah bersandar kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah. Dalam rangka apa? Mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan menolak apa yang dia benci. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus percaya, siqah. Ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dia harus melakukan sesuatu tersebut. Ya, harus melakukan sebabnya. Ya, ketika dia ingin mendapatkan uang, paling tidak dia harus bekerja. Jadi tidak cukup dia hanya berdoa saja di masjid dari pagi sampai malam berdoa saja, ya, tidak mungkin. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidak mungkin ya turun dinar maupun dirham dari langit. Artinya apa? Ada usaha. Inilah yang dinamakan dengan tawakal. Kemudian apa? Fi'lul asbab, melakukan sesuatu yang memang apa? Diperbolehkan. Semacam ya, tawakal yang benar itu adalah ketika dia ingin sesuatu, ya, anggaplah ketika dia butuh uang dengan 100.000. Ya, dia butuh uang 100.000,
Dia harus melakukan apa? Dia harus berusaha melakukan sesuatu yang diperbolehkan dengan syariat. Ya, jangan nanti ya dia sudah bersandar, saya pasrah kepada Allah. Dia mencuri. Ini bukan namanya tawakal. Tawakal itu melakukan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Ya. Wala budda min amrayni, sehingga untuk melakukan tawakal itu, ya, sempurnanya tawakal itu ya tidak akan sempurna kecuali melakukan dua faktor. Yang pertama, an yakunal i'timad 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyan. Ya, yang pertama, dia harus betul yakin, sandarkan diri kepada Allah dengan sandaran yang jujur dan hakikatnya, dan ya artinya jujur dan benar. Ya. Kemudian yang kedua, fi'lul asbab. Dia harus melakukan sesuatu. Ya, sehingga bahasa kita ya harus ada ya, tawakal itu harus ada apa? Usaha dan doa. Ini baru namanya tawakal. Ya, harus ada usaha dan doa. Ya. Usaha tanpa doa ini namanya sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Ya. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Thiqah, berdoa. Ya, percaya. Yang kedua, usaha, harus berusaha. Ya, sebagaimana orang yang pingin punya anak, ya, pingin punya keturunan, maka dia harus menikah. Kalau tidak menikah, dari mana dia dapat anak? Kan mustahil. Apakah dia bisa berdoa kepada Allah, ya Allah saya minta anak? Dia tidak mau kawin. Bagaimana Allah akan menurunkan anak untuk dia? Kalau anak angkat mungkin, ya tinggal ngangkat anak. Tapi kan secara keturunan, dia bukan termasuk anak tersebut. Ya, dia anak angkat itu, jadi apa namanya? Bukan termasuk bagian dari asli dari keluarganya. Sehingga anak angkat, anak yang diambil, ya mungkin di apa namanya istilahnya diambil dari rumah sakit, diadopsi, maka anak tersebut bukan terhitung anak kandung. Ya, ini ada pelajaran sehingga anak yang diadopsi, mohon maaf, tidak berhak mendapatkan waris. Ya, dan tidak berhak orang tua tersebut menjadi walinya kalau dia seorang wanita. Ini harus dipahami. Ya, maka inilah kita kembali yang namanya tawakal adalah harus ada usaha dan doa. Faman ja'ala aksara i'timadihi 'alal asbab. Perhatikan. Barang siapa yang ya bergantungnya kepada usaha ya lebih besar, naqasa tawakkulihi 'ala Allah. Berarti dia naqas, berkurang tawakalnya kepada Allah. Ya. Wa yakunu qadihan fi kifayatillah. Sehingga apa? Dia tercela. Ya. Tercela. Faka'annahu ja'ala sabab wahdahu. Kenapa? Karena dia menjadikan sebab. Ya, karena menjadikan apa kerjaannya itulah yang menjadi sebab utama. Fima yasbu ilaihi min husulil matlub wa zawalul makruh. Kenapa? Ya, ketika orang lebih ya mengutamakan usaha, doa ya tidak usah. Ya, berarti dia apa? Di sini berkurang tauhidnya. Ya. Wa man ja'ala i'timadihi 'ala Allah mulghiyan lil asbab faqad ta'ana fi hikmatillah. Ya. Barang siapa yang i'timadnya kepada Allah Subhanahu wa taala mulghiyan lil asbab, tetapi tidak melakukan apa namanya usaha. Dia berdoa saja tapi tidak ada usaha, faqad ta'ana fi hikmatillah. Berarti dia apa? Menusuk. Ya. Menusuk apa? Ta'ana itu artinya menusuk atau ya, melukai apa? Hikmatillah, tentang hikmahnya Allah, ya, melukai hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ja'ala likulli syai'in sababa. Ingat,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu sebagai sebabnya. Asap itu tidak akan muncul kecuali apabila ada api. Kan gitu. Kok ada asap, nggak ada api, nggak mungkin. Harus ada apinya baru muncul asapnya. Ya. Faman i'tada 'ala Allahi i'timadan, barang siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala mujarradan, hanya bersandar saja. Ya, bersandar saja, karena qadihan fi hikmatillah. Ternyata ini tidak benar juga. Hanya berdoa saja, tapi tidak ada usaha. Sehingga ada riwayat yang mengatakan ketika ada seseorang ya yang mana dia berdua bersaudara ya, yang satu saudara itu bekerja di pasar. Yang kedua hanya berdoa saja di masjid. Ya, akhirnya apa, dilaporkan hal ini kepada seorang ulama. Akhirnya apa yang dikatakan ulama tersebut? Ya, saudaramu yang ada di pasar itu lebih baik daripadamu yang berada di masjid. Kenapa? Dia hanya bisa begini saja. Saudaranya yang berusaha. Ya, dia berdoa saja di masjid, tapi tidak ada usaha. Bagaimana Allah akan menurunkan rezeki kepada dia? Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, sehingga li'annallaha hakim. Ingat, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Yarbitul asbab bimusabbabatiha. Kenapa? Bahwasannya akibat itu akan selalu ya terikat dengan yang namanya sebab. Sehingga istilah kita ada namanya hukum sebab akibat. Tidak ada namanya hukum akibat, tidak ada namanya hukum sebab, pasti kedua-duanya. Ada hukum sebab akibat. Kaman ya'tamidu 'ala Allah. Begitu juga ya, sebagaimana dia beriktimad kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersandar kepada Allah fi husulil walad. Dia ingin mendapatkan anak tapi wala yatazawwaj. Dia tidak menikah. Bagaimana dia akan punya anak? Mohon maaf, dia sudah menikah. Tapi mohon maaf, istrinya mohon maaf tidak dijimai, tidak diajak berhubungan badan. Bagaimana dia juga akan punya anak? Ya, sehingga lakukan sebab itu, kemudian setelah itu bertawakkallah. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang mengatakan apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita memang sudah berusaha mentok, baru bertawakal. Artinya apa? Ada usaha dan ada doanya. Ini baru namanya tawakal yang benar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'zamul mutawakkilin. Orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma'a dzalika ka'an ya'khudal bi al-asbab. Ya, beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Ya, pasrahnya luar biasa, masya Allah, luar biasa. Pernah kita dengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perhatikan ketika beliau pernah ada seorang musuh yang meletakkan, ya, meletakkan pedang di leher beliau. Beliau pernah diancam sehingga apa? Siapa yang akan menyelamatkan beliau? Siapa yang akan menyelamatkan engkau wahai Muhammad? Beliau mengatakan, ya, Allah yang akan menyelamatkan aku. Subhanallah. Ini tawakal yang sangat luar biasa. Lihat, meskipun beliau perhatikan, beliau adalah orang yang paling bertawakal. Beliau tetap melakukan sebab untuk mendapatkan sesuatu. Fakana ya'khudha az-zad fi safar. Ketika beliau melakukan safar, beliau tetap bawa bekal. Jadi tidak modal pasrah aja jalan gitu saja. Ketika melakukan perjalanan jauh, bawa bekal juga. Ya. Jangan nanti ketika melakukan safar karena ngajak teman tidak usah bawa bekal. Na'udzubillah. Ya, dia harus bawa sama-sama bawa bekal. Ya. Kemudian walamma kharaja ila Uhud, begitu juga ketika beliau berperang untuk perang Uhud, ya. Zahiru baina dir'aini. Beliau apa?
Memakai dua baju, dua lapis. Ya, dirak itu apa namanya? Baju perang. Baju perangnya ini dua lapis beliau pakai. Padahal beliau Nabi. Kita tahu Nabi SAW ini dilindungi, tapi beliau masih melakukan asbab manusiawinya, masih melakukan usaha manusiawinya. Tidak langsung begitu saja. Ini badan saya. Ya, ini menunjukkan di sinilah tawakal yang benar. Dan di sini juga kita belajar bahwasanya ingat, lihat ini Nabi SAW. Beliau masih menggunakan ini. Tidak di zaman kita sekarang, subhanallah. Ya, ada orang yang mencoret-coret tubuhnya. Ya, mencoret-coret tubuhnya dengan bacaan-bacaan, dengan rajah-rajah dan sebagainya, supaya nanti ketika ditusuk tidak tembus dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul SAW berperang di perang Uhud pakai dua lapis baju perang, baju besi itu. Ya. Tidak ada tulisan ini dan tulisan itu, rajah ini dan rajah itu, tidak ada. Ya, lihat, ini namanya apa? Inilah yang dikatakan namanya usaha manusiawinya ada. Ya. Kemudian, ya, lubsu ad-dir'ain aisnain, ya, pakainya dua lapis. Padahal beliau adalah ahlu tauhid. Beliau yang tauhidnya luar biasa. Ya, apalagi beliau adalah contoh bagi kita semuanya. Masih melakukan usaha-usaha manusiawi. Ya, jadi tidak pasrah begitu saja. Ya. Kemudian walamma kharaja muhajiran, ya, ketika beliau keluar juga berhijrah kepada siapa? Berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Akhadha man yadulluhu at-tariqa. Beliau juga ngambil tukang petunjuk jalan, nyari juga tukang petunjuk jalan. Padahal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pasti akan dilindungi, tapi masih melakukan ini nyewa tukang petunjuk jalan, ya. Ini menunjukkan walam yakul sa'adhabu, dan beliau tidak mengatakan sa'adhabu muhajiron. Aku akan berhijrah wa atawakkalu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Walan astahibu, dan tidak mengatakan selamanya aku tidak akan man yadulluni thoriq. Aku tidak butuh dengan yang namanya petunjuk jalan. Tidak mengatakan begitu. Ya. Ingat, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih melakukan usaha. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yattaqil har wal burd. Beliau juga berlindung dari Dari yang namanya panas dan begitu juga dingin. Ya, walam yangkus zalika min tawakkuli. Apakah ketika beliau melakukan semua itu apakah berkurang tawakalnya? Tidak. Ini tawakal yang benar. Ya. Sehingga ketika dalam musim Covid saat ini, ya, bagaimana usaha kita tentang masalah Covid ini? Apakah konspirasi dan sebagainya? Allahu a'lam. Ya, namun kalau kita lihat hal ini adalah nyata. Cuman berita-berita, kadang memang berita hoak lah yang merusak semuanya. Ya, maka dari itu bagaimana usaha kita? Apakah kita secara sengaja mencari penyakit itu? Tidak. Kita berusaha untuk menghindarinya. Ya, menggunakan masker, mungkin juga cuci tangan dan sebagainya. Ini hanya melakukan usaha duniawinya. Tetap pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa yadhkuru an Umar. Begitu juga perhatikan. Ya, an Umar radhiyallahu annahu qadima. Ketika ada yang datang, ya, sekelompok manusia, ya, dari Yaman, min ahli Yaman ilal haji bilazad. Ada sekelompok manusia, sekelompok orang dari Yaman melaksanakan haji. Yaman ke Mekah. Ya, ini bisa sampai ratusan bahkan ribuan kilo dari Yaman menuju
Mekah. Bahkan di zaman itu ingat tidak ada yang namanya seperti kita sekarang pesawat. Ya, masih jalurnya jalur onta dan sebagainya. Tentu ya melewati padang pasir dan sebagainya. Kita tahu bagaimana Arab Saudi, subhanallah. Ya. Kita naik mobil saja, mohon maaf, naik mobil saja, naik bis saja rasanya bosan. Ya, apalagi ini yang berhari-hari. Lihat, perhatikan ya, ketika ada sekelompok manusia seperti ini yang datang melaksanakan haji ya, dan Umar radhiyallahu anhu saat itu ada ya, dan mereka berangkat melaksanakan haji tanpa membawa bekal. Ya, faji abihim ila Umar. Akhirnya mereka datang kepada Umar, fasa'alahum, dan bertanya. Ya, Umar bertanya kepada mereka. Faqalu, artinya kenapa kalian tidak bawa bekal? Ya, mereka mengatakan apa? Nahnu al-mutawakkiluna 'ala Allah. Kami ini loh orang yang bertawakal, kami orang yang berani. Nggak perlu yang namanya bekal. Nggak perlu melakukan usaha-usaha duniawinya. Maka apa yang dikatakan Umar? Perhatikan. Faqala lastum al-mutawakkilin. Kalian bukan orang yang bertawakal. Apa? Bal antum mutawakkilun. Tapi kalian adalah orang yang ya, mutawakkilun adalah ittikal atau saling mengandalkan. Apa maksudnya ini? Ya, hanya pasrah tanpa ada usaha. Ini salah. Ya, hanya pasrah tanpa ada usaha. Ini salah. Sama seperti orang yang pingin punya anak tapi tidak mau nikah, bohong. Ya, yang orang nikah saja belum tentu bisa punya anak. Ini yang tidak menikah, yang tidak kawin berharap punya anak. Ini namanya apa? Omong kosong. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Makanya Rasul pernah saat itu ada orang yang datang ke masjid ya, membawa unta, menunggangi untanya, kemudian sampai di masjid, untanya tidak diikat. Ditanyalah orang itu, ngapain untanya tidak diikat? Sudah, saya pasrah sama Allah, kalau hilang dia hilang, kalau enggak. Ya, bahasanya seperti itulah. Maka Rasul SAW mengatakan apa? Ikat dulu baru tawakal. Itu yang benar. Sama seperti di rumah kita. Malam. Tidak mungkin kita buka pagar itu. Pagar rumah kita buka. Pintu utama masuk rumah kita juga kita buka. Kita katakan tidak usah dikunci. Ya, Allah akan melindungi kita. Tenang saja. Masjid jangan dikunci. Allah yang jaga masjidnya. Buka saja. Subhanallah. Ini namanya apa? Orang-orang yang berittikal. Hanya pasrah tanpa ada usaha. Namanya omong kosong. Sehingga apa? Kunci dulu pintu rumahnya. Kunci dulu gerbangnya. Baru bertawakal. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Wa tawakkul nisfuddin. Ingat. Sedangkan tawakal itu adalah termasuk sebagian dari agama Islam ini. Kenapa? Karena tawakal adalah bersandar. Muslim itu harus bersandar kepada Allah. Sebagian. Sehingga dikatakan apa? Sebagian agama. Walihada naqulu fi sholatina. Sehingga perhatikan. Ya, di dalam sholat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka kanasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya apa? Bertawakal. Kalau tawakal tidak ada dalam hati kaum muslimin, tidak ada dalam lubuk hatinya, maka secara tidak langsung setengah agamanya hilang. Kenapa? Karena dia adalah nisfuddin.
Bahkan apa? Bisa terhapus. Bersandar, bahkan bukan bersandar kepada Allah, justru bersandar kepada yang lain. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, fanatlubu minallahil aun. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, i'timadan alaih. Bersandar kepadanya subhanahu bi annahu sayu'inuna ala ibadatihi. Ya, bahwasanya dialah yang akan menolong kita ala ibadatihi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya juga dalam surat Hud ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal 'ala Allah. Ibadahlah kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan bertawakkallah. Tawakal harus tetap ada. Ya, kita nyembah, kita sholat untuk Allah, tapi ingat juga tawakalnya jangan juga kepada Allah. Kita sholat Allahu Akbar, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi giliran melakukan sesuatu, melewati suatu jembatan atau melewati pengkolan, oh ini harus klakson 3 kali, tin tin tin. Ada enggak orang seperti ini? Ada. Ya, dia nyembah Allah enggak? Nyembah Allah, tapi apa? Rasa tawakalnya dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Hanya kepadanya aku bertawakal wa ilaihi unib. Dan hanya kepadanya aku berwakil. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu tahqiqu al-ibadah illa bitawakkul. Tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin dia bisa merealisasikan atau mewujudkan, tidak bisa dia mewujudkan ibadah yang sebenarnya kecuali dengan bertawakal. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dia mewujudkan ibadah yang benar kecuali dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal insan, kenapa? Karena manusia law wukila ila nafsihi. Ingat, kalau manusia dia mewakilkan, artinya hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ingat, wukila ila di'fin wa jazin. Secara tidak langsung dia sudah mewakilkan kepada sesuatu yang lemah. Ya, Allah sudah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lemah. Ingat, harta kita, jabatan kita, kesehatan kita, tahta kita, semua nikmat yang kita miliki ini milik Allah. Kalau tanpa izin dari Allah, tanpa ada kehendak dari Allah, tidak mungkin kita punya. Tidak mungkin kita punya. Sehingga Allah sudah tegaskan manusia ini diciptakan dalam keadaan yang lemah. Sehingga kalau ada seseorang manusia yang mengandalkan pada dirinya sendiri, secara tidak langsung dia bersandar kepada sesuatu yang sangat-sangat lemah. Walam yatamakkanu minal qiyamil ibadah. Sehingga tidak mungkin dia mampu melaksanakan ibadah secara baik. Fahuwa hina ya'budullah. Sehingga ketika dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, yash'uru annahu mutawakkilun 'ala Allah. Ya, dia merasa bahwasanya sudah bertawakal kepada Allah. Fayanalu bidzalika ajrul ibadah wa ajru at-tawakkul. Ya, sehingga dia memperoleh pahala ibadah, begitu juga pahala tawakal. Walakinnal ghalib indana dha'fut tawakkul. Sebagian, sehingga kebanyakan kaum muslimin, ya kebanyakan saudara-saudara kita masih, ya kebanyakan tawakalnya itu sangat lemah. Ya,
tawakalnya sangat-sangat lemah. Bahkan sebagian kita banyak, apalagi di masa Covid saat ini, ya, hanya tawakal, hanya pasrah saja tanpa ada usaha. Ini banyak zaman kita. Hanya usaha saya, hanya pasrah saja tanpa ada usaha. Tidak perlu masker, ya, tidak perlu cuci tangan dan sebagainya. Kalau Allah berkehendak, ya Pak, kena. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak kena. Apakah seperti itu? Tidak. Ya, ini namanya Jabariyah. Ya, orang-orang seperti ini namanya Jabariyah. Ya, dia cukup hanya pasrah, tidak perlu berusaha, tetap berusaha. Baru setelah itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa annana la nash'uru hina naqum bil ibadah aw al 'adah bi tawakkul 'ala Allah wal i'timad 'alaihi fi annana hadzal fi'l bal na'tafidu fil ghalib 'ala al asbab az-zahirah wa nansa ma wara'a dzalika fayafutuna thawabun 'azim. Ada orang yang memang hanya mengandalkan usaha saja, ya, cukup usaha diri sendiri, ya, tidak perlu di sini istilahnya, ya, tawakal kepada Allahnya sedikit saja. Yang penting usahanya banyak. Jualan 24 jam. Giliran sholat tidak mau. Bahkan Jumatan tidak perlu. Ya, kalau mau minta maaf cukup datang ke makam ini di sana nanti. Mohon maaf, kalau hal-hal seperti ini kan mohon maaf kayak seperti pembaptisan atau seperti penghapusan dosa dalam agama-agama yang lain. Tetap, ya, ketika panggilan azan itu ada, silahkan untuk melaksanakan sholat. Nanti setelah selesai sholat silahkan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai Jumatannya, kerja lagi, tidak apa-apa. Ya, bahkan itu termasuk usaha duniawi, harus tetap kita lakukan. Kama annana la nuwaffiqa ila husulil maqsud kama huwal ghalib sawa'un hasala lana awarid tujabu inqita'uha au awarid tujibu naqsaha. Harus kita lakukan. Ya, jadi ketika menginginkan sesuatu atau ketika ingin menolak sesuatu yang dibenci, ingat tetap berusaha dan berdoa. Dua-duanya harus ada. Usahanya kuat, doanya pun kuat. Ya, harus. Tawakalnya harus tinggi. Jualan juga begitu. Ya, jualan dan sebagainya, silahkan buka warungnya. Baru habis itu tawakal. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa tawakkul yang qasimu ila salasati aqsam. Sehingga tawakal itu terbagi menjadi 3. Yang mana insyaallah nanti kita akan bahas ini, ya, tentang 3 macam tawakal. Insyaallah nanti kita akan lanjut di pertemuan depan. Kalau kita sampaikan pada hari ini kayaknya tidak cukup waktunya, kira-kira lagi 5 menit insyaallah sudah masuk Isya. Demikian mungkin harus kita pahami, ingat, ya, sekali lagi pelajaran kita adalah tentang tawakal. Tawakal yang benar itu adalah ada usaha. Ya, ada usaha yang kuat. Kemudian harus ada doa, pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau sudah berazam, sudah melakukan sesuatu, silahkan bersandarlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang benar. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semuanya, wabil khusus kepada kami. Barakallahu fikum. Kita akhiri dulu ta'lim kita, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.